Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbian Sukma Binawa, NIM E100200155 dari kelas C. Akan menjelaskan tentang arsitektur gerak bumi daerah Kabupaten Sukoharjo. Penampakan Kabupaten Sukoharjo terdiri atas daerah dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian selatan dan timur. Berdasarkan relief, Kabupaten Sukoharjo dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu daerah datar meliputi Kecamatan Kartosura, Bagi, Gatak, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban. Sedangkan daerah yang miring meliputi Kecamatan Polokarto, Bendosari, Muter, Bulu, Wernu, dan Tawangsari. Tempat tertinggi di atas permukaan air laut adalah Kecamatan Polokarto, yaitu 125 meter di atas permukaan laut. Dan yang terendah adalah Kecamatan Grogol, yaitu 80 meter di atas permukaan laut. Kelerengan atau kemiringan lahan di Kabupaten Sukoharjo dapat dibedakan menjadi 7 klasifikasi, yaitu yang pertama 0-2% meliputi 74,39% dari seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua 2-5% meliputi 9,16% dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Tawangsari, Nguter, Bendosari, dan Polokarto. Yang ketiga 5-8% meliputi 4,88% dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Tawangsari, Nguter, Bendosari, dan Polokarto. Yang keempat 8-15% meliputi 6,75% dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Nguter, dan Polokarto. Yang kelima 15-25% meliputi 2,25% dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, dan Tawangsari. Yang ketujuh 25-40% meliputi 1,77% dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Bulu. Yang kedelapan lebih dari 40% meliputi 0,80% dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Bulu. Berdasarkan lereng Kabupaten Sukoharjo, keadaan daerah banyak yang terletak pada lereng yang kemiringannya 0-2%. Sehingga dari kondisi tersebut, daerah rawan longsor akan sangat sedikit. Sedangkan yang lebih dari 40% hanya terdapat di daerah Bulu, yaitu di Desa Sanggang. Keadaan geologi di Kabupaten Sukoharjo menurut peta geologi lembar Surakarta Giritontro atau Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung tahun 1992, skala 1:100.000. Sebagian besar merupakan aluvium, lahar lawu, batuan gunung api, formasi Mandalika, dan formasi Wonosari kuno. Aluvium terdiri dari lempeng, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Aluvium ini menyebar pada seluruh Kecamatan Sukoharjo, seluruh Kecamatan Grogol, sebagian besar Kecamatan Mojolaban, sebagian besar Kecamatan Baki, sebagian besar Kecamatan Nguter, sebagian besar Kecamatan Tawangsari, sebagian besar Kecamatan Bendosari, sebagian Kecamatan Polokarto, sebagian Kecamatan Weru, sebagian Kecamatan Bulu, dan sebagian kecil Kecamatan Gatak dan Kecamatan Kartasura. Lahar lawu terdiri dari komponen andesit, basal, dan sedikit batu apung. Beragam ukuran yang bercampur dengan pasir gunung api. Lahar lawu menyebar pada sebagian besar Kecamatan Polokarto, sebagian Kecamatan Bendosari, sebagian Kecamatan Nguter, Kecamatan Mojolaban, dan batuan gunung api terdiri dari breksi gunung api, lava, dan taf. Batuan gunung api berada pada sebagian besar Kecamatan Gatak dan Kecamatan Kartasura, serta sebagian kecil Kecamatan Baki. Formasi Mandalika terdiri dari lava, andesit, dan taf dengan retas diorit.
Penyebaran meliputi Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru, dan Kecamatan Tawangsari. Jenis tanah di Kabupaten Sidoarjo meliputi regosol, regosol kelabu, asosiasi aluvial kelabu, dan aluvial coklat. Grumosol coklat kelabu, grumosol kelabu tua, litosol, mediteran coklat, aluvial kelabu, latosol coklat kemerahan, serta asosiasi latosol dan mediteran coklat. Tanah regosol di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini berasal dari bahan induk abu vulkan dari material batuan gunung api Merapi dengan karakteristik belum banyak berkembang dan belum ada diferensi horizon. Tekstur geluh pasiran sampai lempung berdebu. Struktur remah dengan granuler butir tunggal. Konsistensi lepas-lepas, permeable, coklat kelabu dan kelabu tua dengan pH 6,0 sampai 7,0. Drainase dan aerase baik dan kandungan bahan organik rendah. Kandungan hara banyak tergantung dari bahan indukannya. Produktivitas tanah regosol vulkan yang berstruktur agak lepas dan bertekstur lempung berdebu biasanya sedang sampai tinggi. Apabila diberikan pemupukan dengan bahan organik dan pengairan yang cukup, maka tanah ini bisa untuk persawahan, palawija, tembakau, tebu, dan sayur-sayuran. Tanah grumosol merupakan tanah lempung atau liat berwarna kelam yang mempunyai sifat fisik berat. Sifat-sifat tanah ini tekstur geluh lempung-lempung, tanah horizon eluviasi dan iluviasi. Struktur lapisan permukaan atas granular seperti buang kubis dan lapisan bawah gumpal atau kejal. Mengandung kapur, mempunyai kemampuan mengembang dan mengakarut jika terjadi perubahan kadar air. Kemudian tanah mediteran mempunyai lapisan solum yang cukup tebal, yaitu antara 90 sampai 200 cm. Tetapi batas antara horizon tidak begitu jelas. Warna tanah adalah coklat sampai merah, teksturnya agak bervariasi dari lempeng sampai liat, dan tekstur gumpal sampai gumpal dengan bahan organik umumnya rendah sampai sangat rendah. Tanah litosol memiliki solim tanah yang sangat dangkal, paling tebal sekitar 50 cm, belum berkembang dengan tekstur relatif paling besar, paling kasar, masih mempunyai sifat dan ciri batuan induknya, belum lama mengalami pelapukan dan sama sekali belum mengalami perkembangan tanah karena terletak pada topografi yang miring atau bergelombang. Proses-proses geologi Sidoarjo, tanah aluvial berkembang dari bahan endapan aluvial yang berasal dari Sungai Bengawan Solo dengan karakteristik tekstur geluh pasiran sampai lempung berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dengan pH 6,6 sampai 7,5, drainase dan aerase baik. Tanah latosol berkembang dari bahan induk material tuff vulkan atau abu vulkanik dari lahar lawu, terdiri dari komponen andesit, basal, dan sedikit batu apung beragam ukuran yang bercampur dengan pasir gunung api. Tanah ini memiliki solum tanah yang tebal sampai sangat tebal, yaitu dari 130 cm sampai 300 cm. Karakteristik tanah ini adalah mempunyai horizon A, B2T, C, tekstur geluh lempung-lempung, teksturnya remah, konsistensi gembur, letak, warnanya merah coklat merah kekuningan dengan pH 5,5 sampai 6,5. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk arsitektur kerak bumi Kabupaten Sidoarjo dan proses-proses geologi yang terjadi di wilayah Sidoarjo serta kondisi material penyusun kerak bumi atau batuan daerah Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.